Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nabila Khair dari kelas 2C D4 Administrasi Bisnis dengan NIM 452230069. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kredit. Terdapat berbagai macam pokok bahasan dalam pembahasan ini, maka simak videonya ya. Next, kita akan belajar mengenai pengertian kredit. Nah, kredit secara umum adalah perjanjian peminjaman uang atau tagihan antara dua pihak, di mana satu pihak sebagai pemberi kredit memberikan dana kepada pihak lain atau si peminjam, dengan kewajiban bagi peminjam untuk melunasi utang tersebut, serta bunga atau biaya lainnya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Next, kita akan belajar mengenai unsur-unsur kredit. Nah, unsur-unsur kredit ini terdapat 5, guys. Jadi, yang pertama ada kepercayaan atau trust. Selanjutnya ada kesepakatan. Selanjutnya ada jangka waktu. Dan yang keempat ada risiko. Yang terakhir ada balas jasa atau pengembalian dana sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa melalui kesepakatan bersama si peminjam dan si pemberi kredit. Nah, adapun manajemen perkreditan. Apa sih itu manajemen perkreditan? Nah, manajemen perkreditan adalah proses pengelolaan pemberian kredit mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan untuk memastikan kredit berjalan sesuai perjanjian antara bank dan debitur. Nah, proses ini melibatkan analisis resiko, penetapan kebijakan, dan pemantauan performa kredit. Adapun dari pembahasan tadi, tujuan dan fungsi kredit. Nah, tujuan kredit sendiri secara garis besar yaitu mencakup pertama membantu memenuhi kebutuhan finansial. Kedua ada meningkatkan produktivitas. Yang ketiga membantu mengembangkan usaha. Yang keempat meningkatkan stabilitas ekonomi. Yang kelima mencari keuntungan bagi lembaga keuangan. Dan juga terdapat fungsi dari kredit itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, meningkatkan peredaran dan arus barang. Ketiga, meningkatkan lapangan kerja. Yang keempat, memenuhi kebutuhan mendesak. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu adalah tujuan dan fungsi dari kredit itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke jenis-jenis kredit. Secara umum, kredit dapat dibagi menjadi kredit konsumtif. Apa sih itu kredit konsumtif? Nah, kredit konsumtif itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dan ada pula kredit produktif. Kredit produktif ini untuk keperluan usaha atau investasi. Selain itu, ada juga kredit jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang, serta kredit dengan jaminan dan tanpa jaminan atau bisa kita singkat dengan KTA. Nah, jenis-jenis kredit itu tadi saya berikan penjelasan yang tidak terlalu panjang namun rinci. Nah, yang tadi kan yang sebelumnya di sini kita telah belajar tentang jenis-jenis kredit itu ada kredit konsumtif dan ada juga kredit produktif. Di sini penjelasannya. Nah, kredit konsumtif itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti pembelian barang elektronik, kendaraan, atau rumah. Untuk kredit produktif sendiri itu digunakan untuk membiayai kegiatan usaha atau investasi seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha rakyat atau KUR ya, teman-teman yang biasa kita jumpai. Oke, kredit konsumtif dan kredit produktif itu jenis kredit yang berdasarkan tujuan penggunaan. Ada pula berdasarkan jangka waktu yang tadi saya sebutkan, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, ini dia penjelasannya. Untuk kredit jangka pendek, masa cicilan kurang dari 1 tahun. Dan kredit jangka menengah, masa cicilan antara 1 hingga 3 tahun.
Sedangkan kredit jangka panjang yaitu masa cicilan lebih dari 3 tahun. Nah, selain itu, di sini telah saya sebutkan bahwa adapun terdapat kredit jaminan dan tanpa jaminan. Apa sih itu? Nah, ini. Jadi, dua poin tersebut merupakan jenis kredit berdasarkan jaminan. Nah, kredit dengan jaminan itu membutuhkan jaminan atau agunan seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Sedangkan kredit tanpa jaminan atau KTA tidak memerlukan jaminan, hanya berdasarkan kemampuan bayar peminjam. Nah, biasanya yang kita temui itu kredit dengan jaminan itu diperuntukkan untuk kredit jangka menengah ataupun kredit jangka panjang. Sedangkan kredit tanpa jaminan itu biasanya kita temui di berdasarkan jangka waktu, yaitu kredit jangka pendek. Next, adapun terdapat jaminan kredit. Jaminan kredit adalah mekanisme yang menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur, biasanya berupa pembayaran pinjaman atau kewajiban lainnya. Seperti yang tadi di sini telah dijelaskan bahwa seperti agunan, seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Nah, apakah penting jaminan kredit? Tentu saja penting, teman-teman, karena jaminan kredit ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur, yaitu jaminan bahwa mereka akan mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan oleh si debitur ini. Bahkan jika debitur tidak mampu membayar, jadi ada pegangan yang bisa setara dengan pinjaman si debitur. Nah, jaminan ini juga membantu debitur untuk mendapatkan akses ke sumber pembiayaan yang lebih mudah. Biasanya kalau mempunyai jaminan, maka proses kreditnya itu akan dipermudah karena kreditur lebih bersedia memberikan pinjaman jika ada jaminan. Itu dia poinnya. Nah, adapun analisa kredit. Nah, analisa kredit adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan calon debitur untuk mendapatkan kredit. Proses ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek seperti karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi usaha calon debitur. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian bagi pemberi pinjaman. Nah, adapun aspek utama dalam menganalisa kredit ya, seperti karakter, kapasitas, modal, seperti modal yang dipunyai suatu badan atau bank yang menyediakan jasa kredit. Selanjutnya ada jaminan dan juga kondisi. Nah, adapun kualitas kredit. Kualitas kredit adalah kemampuan individu atau badan usaha untuk memenuhi kewajiban finansialnya tepat waktu dan bertanggung jawab. Ini adalah indikator penting dalam perbankan dan keuangan. Menentukan seberapa besar risiko gagal bayar atau default yang terkait dengan pinjaman. Kualitas kredit itu juga penting ya teman-teman, sama dengan jaminan kredit, karena sangat penting bagi bank dan lembaga keuangan karena menentukan seberapa besar risiko kerugian yang mereka tanggung jika debitur gagal membayar. Nah, adapun pembina penyelamatan dan penyelesaian kredit, di sini saya sudah membagi 3 penjelasan tersebut. Jadi, pembina kredit merupakan upaya dari pihak bank atau lembaga keuangan untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada debitur agar kredit yang diberikan dapat digunakan sesuai tujuan dan tetap lancar dalam pembayarannya. Ini bisa meliputi monitoring penggunaan dana kredit, memberikan arahan atau saran keuangan, evaluasi berkala terhadap kinerja usaha debitur. Selanjutnya ada poin kedua, yaitu penyelamatan kredit. Penyelamatan kredit yaitu langkah-langkah yang diambil saat kredit mulai mengalami masalah
ataupun potensi gagal bayar. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah agar kredit tidak masuk ke dalam kategori macet. Strategi penyelamatan ini meliputi restrukturisasi kredit atau penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Dan juga ada penambahan fasilitas kredit. Selanjutnya ada konsultasi manajemen keuangan kepada debitur. Nah, poin ketiga adalah penyelesaian kredit. Jika upaya penyelamatan gagal, maka dilakukan tindakan penyelesaian kredit, yaitu mengakhiri hubungan kredit dan menagih sisa kewajiban debitur. Beberapa metode yang umum yang digunakan yaitu penyitaan dan penjualan agunan sebagai yang tadi ya sebagai jaminannya, dan juga penagihan hukum, dan juga penyelesaian di luar pengadilan seperti negosiasi atau mediasi. Selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang perhitungan base lending rate atau biasa disingkat dengan BLR atau suku bunga dasar kredit atau SBDK adalah apa sih itu? Jadi itu adalah suku bunga minimum yang digunakan bank sebagai dasar penetapan suku bunga kredit kepada nasabah. BLR belum termasuk premi risiko nasabah, sehingga suku bunga kredit yang dikenakan biasanya lebih tinggi dari base lending rate. Berikut rumusnya, yaitu cost of fund atau biaya ditambah dengan overhead cost ditambah dengan margin. Nah, saya telah menampilkan ya contoh sederhana dari perhitungan tersebut, dan saya sudah menyajikan contohnya seperti ini. Teman-teman bisa dipahami karena contoh yang saya berikan amat sangat mudah untuk dipahami. Dan juga jika nasabah dianggap memiliki risiko tinggi, bank bisa menetapkan suku bunga kredit menjadi suku bunga kredit sama dengan hasil dari tadi BLR-nya ditambah dengan risk premium. Nah, misalnya risk premiumnya itu 1,5%, maka suku bunga kredit yang tadi kita dapatkan BLR-nya 8%, itu ditambah dengan risk premiumnya 1,5%. Jadi bunga yang harus dibayar oleh kreditur sebesar 9,5%. Selanjutnya, nah di sini ada metode perhitungan bunga dan contoh. Metode perhitungan bunga dalam kredit itu biasanya dibagi menjadi 3 mode utama, teman-teman, yaitu metode flat atau tetap, metode efektif, dan juga metode anuitas. Di sini telah saya tampilkan rumus serta contoh dari metode flat atau tetap. Apa sih itu metode flat? Nah, metode flat yaitu bunga dihitung dari jumlah pokok awal setiap bulan tanpa memperhatikan sisa pinjaman. Dan juga umumnya digunakan pada kredit konsumtif yang telah disinggung tadi, misalnya untuk kredit kendaraan bermotor dan elektronik. Di sini telah saya tampilkan rumus serta contoh dari metode flat sendiri, yaitu bunga per bulan. Rumusnya bunga per bulan sama dengan pokok pinjaman dikali suku bunga flat dikali 1 bagi 2. Nah, di sini saya telah memberikan contohnya. Jadi, seperti itu metode flat. Selanjutnya ada metode efektif. Apa itu metode efektif? Jadi, bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman sehingga semakin kecil pokok, semakin kecil bunganya. Cocok untuk KPR atau kredit kepemilikan rumah, kredit investasi, dan pinjaman jangka panjang. Berikut adalah rumusnya. Bunga bulan ke N sama dengan sisa pokok bulan ke N kurang 1 dikali suku bunga efektif dibagi dengan 12. Dan contohnya sudah saya tampilkan, teman-teman, dan ini sangat mudah dipahami ya. Selanjutnya kita akan beralih ke metode anuitas. Metode anuitas yaitu gabungan antara bunga efektif dan perhitungan cicilan tetap. Bunga dihitung dari sisa pokok, tapi total cicilannya
total cicilan per bulannya tetap, hanya komposisi pokok dan bunganya berubah. Jadi ini itu lebih ke berubah-ubah ya teman, tidak sama seperti tadi yang metode ini, metode flat. Metode flat itu dia tetap, dan sedangkan metode efektif ini per bulannya dia itu jumlahnya berubah-ubah. Bisa kalian lihat di contohnya. Dan juga ini metode anuitas. Oke, sekira dari itu presentasi saya mengenai manajemen kredit. Semoga mudah dipahami. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh memberikan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.